amradul qulub, penyakit hati dan pembahagiannya. Ketahuilah bahawa maradul qalbi naw'an. Sakit hati manusia itu ada dua macam. Yang pertama adalah naun la yata'allam bihi sahibuhu fil hal. Itu kondisi sakit yang tidak terasa perihnya oleh orang yang punya hati. Dia sakit tapi tidak merasakan, tidak terdeteksi oleh dia, tidak terasa oleh orang itu bahwa ada penyakit yang bersarang di dalam kalbunya. Nah, inilah di antaranya adalah penyakit jahil, kejahilan. Karena itu tidak mengherankan banyak orang yang tidak mengerti tapi merasa mengerti. Orang yang tidak tahu tapi sok tahu gitu. Orang yang tidak faham tapi tidak mau diberi pemahaman. Kenapa demikian? Karena dia tidak menyadari kejahilannya. Seandainya ia tahu bahawa dia dihinggapi oleh penyakit jahlun, kejahilan, tentu dia akan terbuka menerima ilmu. Dia akan berlapang dada ketika diberikan nasihat. Tapi memang demikianlah penyakit jahil, la yata'allam bihi sahibuhu fil hal. Ketika penyakit itu bersarang dalam kalbu insan, orang yang punya kalbu itu tidak merasakan perihnya, tidak merasakan kehadiran penyakit tersebut. Begitu juga maradus subhat wa syukuk wa maradus sahwat, penyakit subhat dan keraguan-raguan. Karena itu ada orang yang sedang ditangkap keraguan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan dia tidak sadar bahwa dia telah digiring kepada sesuatu yang berbahaya bagi dia di masa yang akan datang. Nah, itulah yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim. Ada penyakit la yata'allamu bihi sahibuhu fil hal. Ketika penyakit itu hinggap ke dalam kalbu, orang yang punya kalbu itu tidak merasakan perihnya. Berbeda dengan penyakit yang lain, kalau terkena langsung terasa efek dan dampaknya. Mana penyakit itu? Al-jahlu, kebodohan, al-syubhat, kekaburan terhadap kebenaran. Kadang sudah bertahun-tahun mengaji, kemudian datang satu saja yang melakukan tasykik, pengeraguan, goyang. Nah, penyakit seperti ini berbahaya. Termasuk maradus syahwat, sedikit demi sedikit diseret dan akhirnya terperangkap oleh syahwat dan tidak bisa keluar. Nah, وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم. Sebenarnya penyakit yang tidak terasa perihnya ini lebih dahsyat. Bahayanya, perihnya nanti. Dan kenapa manusia tidak merasakannya? Karena memang hati yang dihinggapinya itu telah rusak juga. Ingat, sakaratul jahli wal hawa tahulu bainahu wa baina idrakil alam. Karena ketidaktahuannya dan kejahilannya dan bergelimangnya, tenggelam dia di dalam hawa nafsu,
itulah yang menghambat dia dari merasakan perihnya penyakit-penyakit subhan, syak dan berbagai macam itu. Nah, karena itu penyakit yang seperti ini mesti segera mendapatkan obat. Kalau dibiarkan sedikit demi sedikit, maka ujungnya adalah jauh lebih perih yang akan dia rasakan. Yang kedua adalah maradun mu'lim lahu fil hal kal hammi wal ghammi wal hazani wal ghayz. Ada penyakit yang seketika dia hadir terasa perihnya, terasa sesaknya, terasa pengaruhnya ke dalam kalbu kita. Apa itu al-ham? Gelisah. Itu penyakit kalbu. Begitu juga al-gham, gundah gelana. Wal hazan, kesedihan. Wal ghaiz, amarah. Nah, kalau itu yang hadir dalam kalbu ketika dia tiba, kalbu mudah mendeteksinya. Siapa yang tidak sadar bahwa dia dalam keadaan sedih? Siapa yang tidak tahu bahwa dia dalam keadaan emosi? Siapa yang tidak merasakan, tidak menyadari bahwa dia gelisah, dia gundah? Nah, ini penyakit-penyakit yang mudah terdeteksi, berbeda dengan penyakit yang pertama. Nah, terus bagaimana menghilangkan kedua penyakit itu? Ingat, fa amradul qalbi allati tazulu bil adawiyyati at-tabi'iyyah min jinsi amradil badan. وهذه لا توجب وحدها شقاء وعذابه بعد الموت. Kalau ada penyakit kalbu yang bisa diobati seperti mengobati penyakit fisik, maka itu tidak berdampak ke akhirat. Namun yang berbahaya adalah allati la tazulu illa bil adawiyatil imaniyatin nabawiyah. Penyakit yang tidak bisa diobati melainkan dengan obat keimanan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dibiarkan bersarang di dalam kalbu dan tidak cepat dicarikan obatnya, dampaknya apa? As-saqa wal adzab ad-daima. Orang itu akan sengsara dan mendapat azab yang berkekalan kelak di akhirat kalau dia tidak segera mengambil atau mencari obat yang bisa menyembuhkannya. Kalau dia bisa mencarinya dan mengambilnya, maka akan dia peroleh kesembuhan dari kalbu itu. Jadi kalau penyakit yang tadi mudah dirasakan, terdeteksi, kemarahan misalnya, obatnya tidak terlalu berat. Kalau dia marah dengan musuhnya, ketika dia mendapatkan kemenangan atas musuh, selesailah, habis penyakit kalbu, kembali menjadi tenang. Ketika dia sedih kehilangan sesuatu, dapat dia gantinya, selesailah, hatinya kembali menjadi sehat. Nah, karena itu fal ghaidhu yu'limul qalba wa dawa'uhu fi sifa'i ghaizhi. Amarah misalnya membuat hati menjadi perih, tapi ketika amarahnya tersalurkan, ya sudah, amarahnya akan sehat, hilang dan mereda. Begitu juga al-gham wal ham wal hazan,
kesedihan, kegelisahan, obatnya adalah al-farah. Kegembiraan, kebahagiaan, kalau didapatkan dia hilang. Itu penyakit-penyakit kalbu yang obatnya sama seperti obat penyakit badan, bisa ditentukan, bisa dicarikan. Cuma persoalannya yang berbahaya dari seluruh penyakit itu adalah kalau obat dari penyakit itu tidak bisa semudah itu mendapatkannya. Nah, misalnya adalah ketika kejahilan hinggap, kemudian dia melahirkan penyakit turunan. Kalau sebatas orang jahil dan dia menyadari kejahilannya, dia terima ilmu, hilanglah kejahilannya. Tapi ketika dia tidak merasakan kejahilan itu melahirkan berbagai macam, orang itu karena ketidaktahuannya melakukan perbuatan-perbuatan bodoh, melakukan langkah-langkah yang tidak diredai oleh Allah, mengambil kesimpulan-kesimpulan atas ketidaktahuannya, bersaranglah berbagai penyakit akibat dia bertahan dengan kejahilannya. Muncul di situ nifak, muncul di situ fusuk dan berbagai macam. Nah, inilah yang berbahaya. Nah, karena itu saya ingin mengajak kita, jangan biarkan penyakit-penyakit kalbu itu terlalu lama bersarang. Apalagi kalau penyakit itu yang sulit terasa tanpa orang itu melakukan muraqabah, pengawasan dan bermuhasabah terhadap dirinya sendiri. Dia ibarat virus, kalau dibiarkan dia tanpa segera diobati, dia akan menyebar dan akan membangkitkan penyakit-penyakit lain yang bisa jadi akhirnya manusia kewalahan berhadapan dengannya. Jadi sulitnya sekarang umat diajak untuk berada di jalan yang lurus. Kenapa? Karena lalai dalam mengobatinya. Kecintaan kepada dunia lahir karena apa? Karena kejahilan. Mabuk dengan jabatan lahir karena apa? Kejahilan. Karena dia tidak tahu hakikatnya, mana yang akan menyelamatkan dan mana yang akan menyengsarakan. Dia jahil dengan dunia dan akhirat. Dia kira dunia inilah kesenangan yang abadi. Akhirat adalah kampung yang perlu dipertanyakan. Nah, kejahilan seperti itulah yang akhirnya membuat orang mudah terseret ke dalam hubbud dunia, hubbur riasah. Kenapa? Karena kejahilan memberikan hakikat yang terbalik biasanya dari hakikat yang sebenarnya.